BTTH Kaisar Api, episode 435. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan jatuhnya festival klan pengobatan, seluruh benua Doyun menjadi sangat tegang. Jelas, pertempuran kuno di dunia pengobatan telah diketahui oleh banyak kekuatan, dan kekuatan rahasia dan tersembunyi dengan cepat berkumpul. Kekuatan satu orang mungkin kecil, tetapi selama jumlahnya cukup banyak, akan ada perubahan kualitatif yang nyata. Di salah satu sudut kota suci Tahta Suci, terdapat apa yang disebut Aula Prasasti Roh. Aula Prasasti Rohani adalah tempat terlarang bagi Tahta Suci, tempat semua prasasti roh tingkat tinggi Tahta Suci disimpan, yang dapat dengan jelas membedakan kehidupan dan kematian mereka. Karena sifat khusus Tahta Suci, hampir tidak ada yang berani membangkang dan membunuh orang-orang berpengaruh di Tahta Suci, dan begitu ada orang yang arogan, kecuali ada tokoh yang sangat istimewa, pembunuhnya dapat ditemukan dengan jelas melalui monumen spiritual, tanpa terkecuali. Aula prasasti itu tampak megah, dengan hampir 100 lampu minyak putih susu membentuk pentagram di tengah kekosongan aula. Dalam susunan pentagram tersebut, terdapat beberapa lempengan spiritual yang berkelap-kelip. Lempengan-lempengan spiritual tersebut disusun dalam bentuk segitiga, dengan satu lempengan di puncak, kemudian 3, lalu 6, dalam 3 kolom secara keseluruhan. Lempengan-lempengan tersebut tampaknya sesuai dengan paus Tahta Suci, 3 kardinal uskup agung, dan sebagainya. Puff! Dengan suara keras, monumen spiritual kedua di baris ketiga susunan pentagram tiba-tiba meredup. Setelah beberapa saat, monumen itu jatuh dari susunan segitiga aula leluhur. Banyak sekali retakan kecil muncul dari monumen spiritual tersebut. Ini, monumen spiritual dari orang percaya kedua, Hill. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ketika keanehan ini muncul, sebuah kekosongan di aula prasasti tiba-tiba bergetar, dan seorang lelaki tua berambut pirang sangat bingung. Pria tua itu membuka matanya dan perlahan menatap monumen roh bukit di depannya, sambil berpikir. Identitas pria ini sungguh mengesankan, yaitu seorang imam dari Tahta Suci. Di Tahta Suci, hanya ada 2 imam secara total. Meskipun keduanya hanya immortal petarung bintang 8, bahkan ketiga uskup agung berjubah merah pun tidak akan berani melakukan kesalahan ketika melihat mereka. Karena kedua imam tersebut mengendalikan bahasa para malaikat, berkomunikasi dengan Tahta Suci dan terhubung dengan kerajaan para malaikat, dan juga merupakan utusan yang menyampaikan kehendak para malaikat. Terwujudnya kehendak kerajaan para malaikat dan pemberian sayap malaikat dari pusat kekuasaan Tahta Suci membutuhkan kekuatan mereka, yang juga menegaskan keluhuran identitas mereka. Retakan. Dalam sekejap, monumen spiritual Hill hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing bintang yang tak terhitung jumlahnya dan musnah di aula monumen spiritual tersebut. Seseorang membunuh iman kedua. Dalam sekejap, mata pendeta itu menjadi sangat mengerikan, dan muncul ekspresi yang sulit dipercaya. Puff! Setelah beberapa tarikan napas, kolom ketiga dari susunan pentagram berada di posisi pertama, dan sebuah monumen cahaya di sebelah eselon pertama jatuh tak terkendali bersamaan. Kedua lempengan spiritual tersebut masing-masing melambangkan orang percaya pertama Austin dan Putra Terang. Ledakan, kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati sang korban, tetapi sebelum dia dapat bergerak, monumen spiritual di kolom kedua sudah roboh. Banyak sekali retakan padat yang muncul, meskipun tidak patah, jelas sekali retakan-retakan itu sedang sekarat. Kamu harus melapor kepada uskup agung berjubah merah dan paus. Pada saat itu, sang pendeta panik dan buru-buru berjalan menuju area inti kota suci. Jatuhnya orang percaya kedua, cedera serius orang percaya pertama dan Putra Terang, dan bahkan keberadaan uskup agung Lesi yang berpakaian merah tidak diketahui, ini jelas merupakan tantangan terhadap keagungan Tahta Suci. Siapapun pelakunya, begitu pelakunya ditemukan, Tahta Suci akan mencekiknya dengan segala cara. Saat pria yang dikorbankan itu berjalan dengan kaki depannya, 3 monumen spiritual uskup agung berjubah merah itu roboh ke tanah di puncak monumen spiritual tersebut. Di monumen Lesi, aura gelap dan jahat menyelimutinya, yang sangat menyeramkan. Di sisi lain, terbentang tanah ras kuno di atas benua Doyun.
Besok adalah hari dimulainya pertemuan ras-ras kuno. Aku tidak tahu mengapa aku selalu memiliki ilusi bahwa ada sesuatu yang salah. Tubuh Yao Tianmo yang setengah baya duduk di sebuah paviliun dan berbicara pelan, seolah menunggu seseorang. Pria ini telah bertahan hidup selama ribuan tahun, hampir 10.000 tahun. Dengan tambahan teknologi apoteker tingkat surga peringkat ke-8 yang suci, tentu saja tidak sulit untuk memurnikan beberapa obat magis yang digunakan untuk sementara menutupi wajahnya. Yao tua, semuanya sudah dilakukan dengan benar. Begitu suara Yao Tianmo menghilang, di kedalaman jalan klan Yao, seorang lelaki tua berambut putih keluar, dengan raut wajah puas yang jarang terlihat. Gu Xingtian, aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil menembus pertahanan. Ini benar-benar membuat tulang-tulang tuaku merasa malu. Yao Tianmo menatap lelaki tua yang berjalan ke arahnya, tetapi tidak mampu menggelengkan kepalanya. Tingkat reinkarnasi ganda benar-benar misterius dan penuh teka-teki. Aku juga menggunakan harta karun klan kuno untuk menerobosnya secara kebetulan saat tenggat waktu tiba. Yao Xingtian menggelengkan kepalanya perlahan, mendengarkan Yao Tianmo berbicara tentang hal ini, bahkan dengan kesombongannya, dia harus menundukkan kepalanya. Kekuatan kesengsaraan samsara berkali-kali lebih dahsyat daripada kesengsaraan dan lei. Ini adalah bencana mengerikan yang bergantung pada hidup dan mati hanya dalam satu pikiran. Bahkan Gu Xingtian, yang sekarang berada di alam samsara tingkat kedua, tidak ingin mengingatnya. Senang rasanya bisa mencapai terobosan. Di antara klan tabib kami, di antara 3 tetua agung, hanya aku yang terbangun. 2 lainnya telah mengasingkan diri. Memaksa mereka untuk bangun dapat menyebabkan kecelakaan. Alis Yao Tianmo tiba-tiba berkerut. Jelas, ketika menghadapi raksasa seperti tahta suci, dia juga merasa tak berdaya. Situasi para leluhur mirip dengan situasimu. Akulah satu-satunya yang bereinkarnasi. Selain itu, Gu Yuan memiliki kemampuan reinkarnasi. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, tampaknya hanya ada 1 ahli reinkarnasi dari klan lain, dan beberapa dari mereka baru saja menyentuh tingkat reinkarnasi, dan yang terkuat hanya bisa melangkah ke tingkat reinkarnasi. Dalam hal ini, dikombinasikan dengan kekuatan ras kuno kita, ada total 7 reinkarnasi. Kekuatan ini menghadapi tahta suci, jika Paus tidak ada di sana, masih ada peluang untuk menang. Jika Paus benar-benar ada, saya khawatir kali ini kita tidak punya peluang untuk menang. Kelopak mata Gu Xingtian terus berkedip, dan ekspresinya sangat serius. Kekuatan Paus benar-benar begitu mendalam. Yao Tianmo tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dahulu, sang pemakan jiwa dari alam hantu dan yang lainnya cukup beruntung untuk bertarung melawan Paus. Saat itu, mereka semua adalah makhluk abadi petarung bintang 8. Rumornya, mereka seri, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia dikalahkan oleh Paus. Ribuan tahun telah berlalu, dengan bakat dan kekuatan Paus, ditambah bertambahnya sayap malaikat, kekuatannya seharusnya telah melampaui kekuatan Uskup Agung berjubah merah itu. Sejauh yang saya ketahui, Uskup Agung berjubah merah yang terkuat dari ketiganya tampaknya telah mencapai puncak reinkarnasi ganda. Jadi, kau seharusnya mengerti maksudku. Gu Xingtian mengatakannya kata demi kata. Bagaimana dengan keturunan keluarga Xiao? Yao Tianmo menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan lembut. Aku diam-diam telah mengirim mereka berdua pergi bersama beberapa orang kuat dan kembali ke wilayahnya. Meskipun keluarga tabib itu baik, itu tidak cocok untuknya. Tapi agak aneh untuk mengatakan bahwa ruang antara benua Xuanling dan benua Douyun kita sepertinya dipenjara oleh seseorang yang tidak bisa kulepaskan dengan kekuatan reinkarnasi. Aku hanya bisa berhasil dengan keberuntungan dan kekuatan semua senjata peri untuk mengirimnya kembali. Gu Xingtian bertanya-tanya. Sekarang kamu sudah siap, mari kita tunggu dan lihat. Tunggu diskusi setelah pertemuan kuno besok. Yao Tianmo berpikir sejenak, langkah ini sebenarnya adalah untuk memberikan cadangan. Lagi pula, nasib iblis Xiaoyan masih belum diketahui. Laporan, Tetua Taisang, hal besar itu buruk. Jiwa, kekuasaan di bawah penguasa bawahan klan jiwa, istana jiwa, telah dieksekusi oleh tahta suci. Tidak ada yang selamat. Tepat ketika kedua tetua agung hendak membahas beberapa strategi penanggulangan, sebuah suara tergesa-gesa perlahan terdengar dari langit klan pengobatan, dengan momentum yang dahsyat. Istana jiwa dieksekusi oleh tahta suci. Gu Xingtian dan Yao Tianmo bangkit bersamaan,
tubuh mereka menegang, dan muncul firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Klan Jiwa dan Istana Jiwa adalah dua kekuatan yang berbeda. Kabar semacam ini telah mereka ketahui selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan Istana Jiwa tidak boleh diremehkan. Mungkin tidak semudah itu. Ayo pergi, sepertinya kita tidak bisa menunggu sampai besok. Mereka tak sabar untuk tiba. Sebelum Yao Tianmo sempat membuka mulutnya, di bawah pegunungan Yaozu di kejauhan, suara deru angin terdengar berturut-turut, kehampaan meledak, dan aura mengerikan menekan setiap rumput dan pohon di sana. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah para tetua dari ras-ras kuno. Warisan sejati di antara ras-ras kuno. Semuanya, Yao Mou sudah lama menunggu, tolong. Yao Tianmo dan Gu Xingtian saling pandang, lalu terbang bersamaan dan berjalan menjauh dari kelompok orang yang mengancam itu. Mereka semua adalah kenalan lama, dan tentu saja mereka menyadari situasi genting yang mereka hadapi. Keluarga medis, ruang konferensi tingkat tertinggi. Tempat ini terbuat dari besi dingin yang berharga, dan tempatnya sederhana, tetapi tingkat kerahasiaannya sangat ketat, yang sangat cocok bagi para tokoh berpengaruh untuk berdiskusi. Yao Tua, Dewa Perang Kuno. Karena 7 klan kuno kita telah tiba, orang tua itu tidak akan menyembunyikannya. Saat upacara klan pengobatan kalian sedang berlangsung, kekuatan besar tahta suci secara diam-diam mengirimkan tim untuk mencabut kuil jiwa di bawah klan jiwa kami. Tidak ada titik data yang terhapus, dan bahkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti kepala aula istana jiwa pun telah tewas. Wajah tetua tertinggi klan jiwa, Sol Saoyang, menjadi gelap dan amarah yang tak terkendali meluap. Istana jiwa memang sudah bertindak secara independen, tetapi tamparan seperti ini tetap membuat hati banyak anggota senior klan jiwa merinding. Istana jiwa hancur total. Ketika para tetua lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga saling memandang dengan cemas, terdiam sejenak. Saudara Saoyang, jangan terburu-buru, klan jiwa dan aula jiwamu terbagi menjadi 2 keluarga sejak 1000 tahun yang lalu, dan perilaku tahta suci sekarang mungkin disebabkan oleh klan kuno dan kekuatan klan jahat asing itu, bahkan jika itu adalah kita. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Mata indah Lingezi sedikit menyipit. Meskipun ini benar, kesombongan yang angkuh dari tahta suci, saya khawatir hal itu akan sepenuhnya menimpa 7 klan kuno kita dalam waktu dekat. Tanpa keberadaan klan Xiao atau Xiaoyan, 7 samsara yang ada saat ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi tahta suci secara langsung. Sol Saoyang juga berkata dengan penuh emosi bahwa kehancuran istana jiwa hanyalah sebuah peringatan, dan yang benar-benar menakutkan mereka adalah tahta suci, Tianshan yang tak terkalahkan. Saya yakin kalian semua tahu bahwa pertempuran reinkarnasi, para immortal petarung bintang 7 dan immortal petarung bintang 8, hanya bisa dianggap sebagai tembakan artileri, dan mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran. Wajah Sol Saoyang telah menahan amarah, dan sekarang situasinya telah melampaui pemahaman mereka. Konon Xiaoyan adalah pemilik wilayah api tak berujung. Tampaknya ada beberapa tokoh kuat misterius di wilayah api tak berujung. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, saya khawatir beberapa kelemahan kita dapat teratasi. Setelah beberapa saat, Si Hao, tetua tertinggi klan batu, angkat bicara. Manusia batu mahir melarikan diri dari sistem bebatuan, dan secara alami mereka agak menyadari beberapa kekuatan tersembunyi di ranah api yang tak berujung. Mereka adalah penjaga wilayah api tak berujung, dan kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya, tetapi mereka telah mengirimkan pasukan mereka untuk membantu kita dan sedang bergegas ke sini. Kelopak mata Gu Xingtian berkedut, bertanya-tanya mengapa Lei Hao mengetahui informasi yang begitu samar. Dalam hal ini, tahta suci masih memiliki 2 uskup agung berjubah merah. Dan kedua uskup agung berjubah merah ini telah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka lebih menakutkan daripada Lesi. Yao Tianmo juga mengangguk dan berkata, namun, yang paling merepotkan di antara tahta suci adalah Paus. Kekuasaan ilahi Paus mungkin tidak bersifat tirani seperti yang dilakukan oleh 3 uskup agung berjubah merah 1000 tahun yang lalu, tetapi hari ini, 1000 tahun kemudian, kekuasaannya telah melampaui ketiga uskup agung berjubah merah tersebut. Selain beberapa persembahan yang kurang dikenal di kota suci tahta suci, pertempuran ini kemungkinan besar akan sangat mengerikan. Tetua tertinggi klan Yan Zixin, dengan rambut merah mengembang, berdiri tegak dan kuat, dan mengungkapkan kekhawatiran di hatinya tanpa ragu-ragu.
Sejak 1000 tahun yang lalu, 7 klan kuno berencana untuk bersatu mengepung tahta suci, tetapi pada saat itu kekuatan mereka terlalu lemah dan mereka bubar dengan tidak bahagia. Kini hanya ada satu tetua agung di klan mereka masing-masing yang telah terbangun, dan masih ada jurang yang tak dapat diperbaiki antara kekuatan tempur dan tahta suci, tetapi dendam telah terpendam, dan sekarang mereka hanya bisa menelan pil pahit. Aku baru saja kembali dari kota suci tahta suci, dan menemukan bahwa aura paus di kota suci melayang, dan bahkan menjelajahinya dengan teknik rahasia klanku. Sekarang paus tampaknya tidak berada di kota suci, dan aura paus di kota suci hanyalah kedok. Tepat ketika suasana di ruang konferensi sangat suram, Lei Suyuan, sesepuh klan Lei yang selalu pendiam, tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Apakah paus tidak berada di kota suci? Ucapan Lei Suyuan meredakan situasi yang selalu serius dan mencekam, dan beberapa orang lainnya menatapnya dengan penuh perhatian. Klan petirku memiliki teknik rahasia yang disebut resonansi napas petir, yang dapat menemukan sumber napas tersebut berdasarkan fluktuasi kecil di udara. Informasi ini telah saya konfirmasi berulang kali. Saya bersumpah demi hidup saya, dan saya tidak akan pernah berbohong. Lei Suyuan berkata terus terang. Jika paus tidak ada di sana, itu akan mudah. Jika semua orang mengangguk mengerti, jelas bahwa masalah ini berkaitan dengan nasib ras mereka masing-masing di belakang mereka, dan mereka tidak berani ceroboh. Bersama dengan 7 klan kuno kita, dan 3 klan lainnya, ditambah kekuatan dari banyak kekuatan seperti wilayah api tak berujung di daratan, kekuatan di bawah reinkarnasi di tahta suci tidak perlu terlalu khawatir. Hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 2 kardinal yang tersisa, dan seorang paus yang sulit ditemukan. Semuanya, bicarakanlah. Setelah beberapa saat hening, Gu Xingtian membuka mulutnya, dan langkah selanjutnya adalah mencapai bagian yang krusial. Kami bertujuh sudah cukup untuk menghentikan uskup agung berjubah merah terkuat, dan yang tersisa, yang sedikit lebih lemah, hanya dapat dihadapi oleh orang-orang kuat lainnya. Kuharap kali ini bahayanya dapat dihindari. Setelah beberapa saat, semua orang sampai pada kesimpulan ini. Lagi pula, tingkat reinkarnasi, perbedaan 1 tingkat saja, sudah cukup untuk memusnahkan jutaan makhluk hidup, dan ke-7 orang itu tidak berani menganggapnya enteng. Jika memang demikian, maka semua orang harus kembali hari ini. 5 hari kemudian, gabungkan kekuatan, hubungi kekuatan seluruh benua Douyun, dan serang tahta suci. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Apakah akan hancur atau terlahir kembali, itu bergantung pada saat ini. Yao Tianmo dan Gu Xingtian saling pandang dan berkata, ayo pergi. Kali ini, seharusnya akan terjadi perubahan paling drastis di benua Kaisar Dou. Aku hanya tidak tahu mengapa penjaga alam benua Dou belum muncul juga. Pertempuran awal antara iblis Xiaoyan dan uskup agung berpakaian merah tidak menghasilkan penjaga alam semesta. Apa yang sebenarnya terjadi? Hingga kelima tetua klan lainnya bubar, Gu Xingtian bergumam beberapa patah kata. Aku tidak tahu. Kurasa pusat dunia manusia memiliki sesuatu yang dapat memanggil mereka kembali. Lagi pula, benua Dou di kita adalah benua yang cukup istimewa dibandingkan dengan dunia manusia. Selanjutnya, gabungkan semua kekuatan dan lawan mereka sampai mati. Suara yang masih terdengar itu berubah menjadi nada tinggi, badai sesungguhnya akan datang. Benua Xuanling, Gunung Xuanling, perkemahan utama wilayah api tak berujung. Tuan Nyonya, semuanya telah diatur sesuai dengan instruksi Anda. Seluruh pasukan darurat militer di wilayah api tak berujung, semua pil pemulihan tingkat tinggi dan aura spiritual dari semua sekte telah berkumpul di Gunung Xuanling kami, menunggu perintahmu. Di puncak Gunung Xuanling, di istana megah berbentuk ular, Cailin dan Mu Yingying duduk dengan agak tenang, dan beberapa pria berpengaruh di bawah berbicara dengan hikmat. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak bisa menentang keinginan kedua nyonya rumah, Cailin dan Mu Yingying. Terima kasih atas kerja keras Anda. Turunlah dan waspadalah. Wilayah api tak berujung telah memasuki periode khusus, dan semua pertukaran dengan yang kuat dihentikan, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menginjakkan kaki di sini. Bahkan jika kau membayarnya dengan nyawamu, kaum ular saya akan berada di garis depan pertempuran. Suara Cailin yang dingin menggema ke seluruh istana, seketika meyakinkan hati banyak orang. Ya. Setelah mendengarkan kata-kata sang nyonya rumah,
para pejabat tingkat tinggi itu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan diam-diam pergi untuk melaksanakan tugas masing-masing. Saudari Cailin, setelah istana kosong, kesedihan yang jarang terlihat terpancar dari mata Mu Yingying. Jangan khawatir, kali ini akan baik-baik saja. Dengan bantuan pil obat dan energi spiritual ini, keduanya mampu pulih dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, Cailin menepuk tangan giok Mu Yingying seperti seorang kakak perempuan, menghiburnya, telapak tangannya menggeliat, dan dia menggunakan cara yang sangat samar untuk mengarahkan lingkaran pil penyembuhan di depannya ke wilayah api tak berujung. Diproyeksikan ke bawah tanah, Senior Feng telah membawa beberapa orang kuat dari wilayah api tak berujung kita menuju tahta suci. Kali ini, keadaan benar-benar di luar kendali ras kuno. Xiaoyan dan Suner telah dikembalikan oleh para leluhur. Mereka berdua berada di jurang sedalam 1000 meter di bawah Gunung Xuanling, di mana terdapat tempat peristirahatan yang dirancang khusus untuk mereka. Semuanya, tunggu sampai mereka berdua bangun. Melihat ekspresi curiga Mu Yingying, Cailin akhirnya memutuskan untuk memberitahunya. Mereka akan baik-baik saja. Mu Yingying mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, keduanya tampaknya sedang mengalami semacam perubahan khusus sekarang. Dengan pil obat yang diberikan oleh ras kuno dan dukungan sumber daya kita, mereka akan segera bangun. Yuyin meringkuk, dan keduanya langsung terdiam, tetapi kedua gadis itu tahu bahwa tanpa Feng Lao, area api tak berujung hari ini sangat berbahaya, dan ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Begitu taktik ini diketahui oleh Tahta Suci akan mengirimkan orang-orang kuat untuk memburu wilayah api tak berujung, dan saya khawatir darah akan mengalir ke sungai di sini. Namun dalam kasus ini, Tahta Suci lemah, dan pertempuran antara ras kuno dan mereka memiliki peluang untuk bertahan. Sebenarnya, hanya itulah yang mereka pertaruhkan. Saat ini, seluruh wilayah api tak berujung sangat tegang. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya, secara diam-diam maupun terang-terangan, memberi peringatan kepada inti dari seluruh wilayah api tak berujung, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Wong Bas. Dengan dimulainya perang, seluruh benua Dou tampak sangat tenang, dan sang pahlawan yang berubah menjadi iblis dan mengalahkan Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah dengan kekuatannya sendiri juga memulai perjalanannya sendiri. Meskipun keluarga tabib itu baik, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang paling sempurna kepada Xiaoyan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa beberapa tetua takut akan serangan mendadak dari Tahta Suci, mereka tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara besar untuk mengirim Xiaoyan dan Suner kembali ke alam api tak berujung. Pertama, demi keduanya memulihkan kekuatan mereka, dan kedua, untuk menyelamatkan mereka dari titik tanpa harapan. Jika mereka gagal, generasi muda dari ras mereka masing-masing akan menjadi garis keturunan terakhir dari ras kuno mereka. Ini, di mana? Ingatan iblis Xiaoyan baru saja pulih sedikit. Saat ini, tubuhnya terbaring tenang di bawah jurang sedalam 1000 meter di zona api tak berujung. Tempat ini berada di wilayah api tak berujung, dan hanya 2 master yang memiliki wewenang untuk menggunakan ruang peristirahatan ini. Bangunan ini dibangun oleh skala warna dengan biaya yang sangat besar. Belum lagi tingkat kekokohan dan penyembunyiannya, disinilah energi dari dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat dikumpulkan. Energi, atau bahkan urat spiritual yang membangkitkan benua Xuanling, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Di dalam ruangan batu yang sempit itu, tubuh Xiaoyan tak bergerak, darah menetes di sekujur tubuhnya, bahkan daging dan darahnya menjadi kabur, dan ia samar-samar bisa melihat tulang-tulang putih di bawah kulitnya, yang cukup menakutkan. Seandainya bukan karena perlindungan keabadian dan kekekalan, saya khawatir Xiaoyan akan sepenuhnya terjerumus ke dalam pertempuran dunia pengobatan. Abadi, menakutkan. Sangat misterius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh Xiaoyan sangat dingin, seperti binatang buas yang hampir mati. Tidak ada gerakan sama sekali, tetapi kekuatan jiwanya terlepas dari tubuhnya dan memasuki dunia dimensi yang berbeda. Ingatannya masih membekas bahwa ia menggunakan kekuatan reinkarnasi Buddha untuk mengusir Lesi, tetapi ada kekuatan di tubuhnya yang mengendalikan tubuhnya seperti dewa sungguhan, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu, dan kemudian Xiaoyan tidak tahu apa-apa, tetapi ia dapat merasakan bahwa tubuhnya tampak digerakkan satu demi satu, dan ia tidak tahu di mana ia berada sekarang. Kekuatan gabungan api suci dan kekuatan iblis terlalu mengerikan. Untungnya, ada kubus iblis penuh,
dan kekuatan iblis belum mampu menetralkannya. Selanjutnya, jika tidak ada kubus iblis penuh, dan Anda menggunakan kekuatan iblis, saya khawatir Anda akan menghadapi serangan balik yang sangat mengerikan. Tapi ini aneh. Kekuatan yang mengendalikan tubuhku di saat-saat terakhir pertempuran sebelumnya sepertinya tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam tubuhku. Apa itu? Xiaoyan berjalan dengan tenang di dunia dimensi yang berbeda, tanpa memikirkan hal lain selain memperhatikan air yang berkilauan di sekitarnya. Ia berpikir sepenuh hati. Pada saat pertempuran terakhir, reinkarnasi Buddha sudah cukup untuk melenyapkan Lesi sepenuhnya. Tetapi setelah munculnya kekuatan misterius, kekuatan reinkarnasi Buddha sangat melemah. Bahkan Xiaoyan pun memiliki ilusi, kekuatan semacam itu agak mirip dengan kekuatan iblis. Dan kekuatan semacam itu persis sama dengan solusi yang diberikan klan kuno terhadap klan jahat asing. Pria yang menembak di saat-saat terakhir di klan kuno dan kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya di dunia pengobatan mungkin berasal dari tempat yang sama. Adapun apakah itu dilakukan oleh orang yang sama, Xiaoyan tidak yakin. Di dimensi yang berbeda ini, muncul lubang hitam yang tak berujung dan sangat dalam, gelap gulita, seperti api penyucian. Di bawah langkah kakinya, terdapat sungai-sungai yang tak dapat disentuh. Permukaan sungai berkilauan, dan hembusan angin yang kuat terpancar, membuat orang merasa tertekan. Pada saat ini, tubuh jiwa ilusi Xiaoyan dengan lembut melangkah di atasnya. Di mana ini? Xiaoyan tak kuasa menahan gumaman, tetapi setelah merasakan kekuatan di tubuhnya melemah, ia tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wong Bas. Saat Xiaoyan sedang kebingungan, di ruang batu di luar, terdapat celah samar di selatan dan utara. Tiba-tiba, api coklat dan sungai biru kehijauan muncul terus-menerus, mengelilingi kulit Xiaoyan yang penuh lubang. Pada saat ini, tubuh iblis itu seperti binatang buas yang kelaparan. Kekuatannya yang tak terbatas diserapnya dengan rakus, dan di jantung tubuh Xiaoyan, terdapat seekor rubah api yang agak misterius, melompat-lompat sedikit. Kekuatan Xiaoyan menyapu seluruh tubuhnya. Dengan didukung oleh kekuatan-kekuatan ini, luka-luka pada tubuh juga menjadi lebih lemah, dan tampaknya tubuh pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Api coklat dan air biru kehijauan itu terdiri dari pil pemulihan yang tak terhitung jumlahnya dan energi dari langit dan bumi. Mereka terus-menerus memasok Xiaoyan dengan kekuatan paling murni. Selain kekuatan abadi Xiaoyan sendiri, dan sentuhan kekuatan tak tertandingi di tubuhnya, serta kekuatan sumber api suci Xuan Ao, Xiaoyan hari ini bangkit dalam kobaran api. Perasaan itu seperti burung Phoenix yang murung, menunggu saat nirwana tiba. Nirvana Phoenix, atau kelahiran kembali, ketika Xiaoyan berhasil mencapai nirvana, saya khawatir reputasi Xiaoyan akan tersebar luas di benua Dodi. Setelah waktu berlalu, akan tersisa 5 hari. Dalam 5 hari terakhir, benua Douyun dan banyak pasukan lainnya telah memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya di kota suci Tahta Suci dan Menara Tongtian. Semuanya sudah siap, selama para tetua dari ras kuno memberi perintah, mereka akan maju tanpa henti dan bertempur sampai mati bersama Tahta Suci. Menara Langit, Kota Suci. Keduanya merupakan basis Tahta Suci, tetapi yang paling megah adalah Kota Suci. Pada saat itu, terdapat sebuah gunung yang berjarak 100 mil dari Kota Suci tersebut. Semuanya, jangan terburu-buru. Saat ini, para sesepuh dari 7 klan kuno dan para pemimpin dari beberapa kekuatan besar telah berkumpul di sini. Tak seorang pun dari mereka berani bertindak gegabah, semuanya menunggu perintah dari tetua Taisang, dan mereka muncul di sini untuk memantau setiap gerak-gerik Kota Suci. Dalam situasi saat ini, mungkinkah kita terlalu tidak sabar? Setelah beberapa saat, Patriark klan Lei tampak khawatir, memandang Kota Suci Tahta Suci yang masih sunyi di kejauhan, dan tak kuasa berkata. Tidak terburu-buru, Menara Tongtian Tahta Suci telah dikepung oleh seluruh pasukan kita, dan kekuatan di sana tidak perlu ditakuti. Sekarang, selama penyelidikan intelijen Kota Suci berjalan lancar, pertempuran terakhir dapat dimulai. Namun, begitu pertempuran semacam ini dimulai, pertempuran itu tidak dapat dihentikan, jadi Anda harus berhati-hati. Patriark klan jiwa di samping juga buru-buru berkata, meskipun wajahnya sangat jelek, istana jiwa telah hancur, dan masih ada banyak tekanan publik pada klan jiwa mereka. Menurut informasi yang telah kami peroleh, tidak ada uskup agung berjubah merah di Menara Tongtian,
jadi kedua uskup agung berjubah merah itu kemungkinan besar berpraktik di kota suci tersebut. Di antara kedua uskup agung berjubah merah, kekuatan Miller sedikit lebih lemah, dan kekuatan Blake adalah yang terkuat. Keduanya hampir sama-sama berada di reinkarnasi tingkat kedua. Saya tidak tahu apakah informasi ini sudah disiapkan. Beberapa tetua agung telah pergi untuk menyelidiki informasi tentang kota suci dengan kekuatan sihir mereka yang besar, jadi mari kita amati dari kejauhan di sini. Jika ada pergerakan, segera laporkan. Gu Yuan, sesepuh klan kuno itu, tidak memiliki solusi lain yang baik saat ini, jadi dia hanya bisa mengatakan demikian. Beberapa tetua saling memandang, untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua memiliki kekuatan dosian penyempurnaan bintang 8. Mereka adalah pemimpin ras kuno, tetapi hati mereka hancur ketika menghadapi raksasa seperti tahta suci. Di dalam tahta suci, bunyi bahasa Sanskerta di kota suci itu bernada tinggi, dan bunyi Sanskerta bernada tinggi itu selalu dibisikkan, menuntun banyak umat untuk beribadah dengan tenang. Kota suci, yang pendahulunya seperti gunung altar bagi para penyembah untuk mendaki, sangat besar, dan kemudian menjadi kompleks bangunan yang cukup mewah, tempat semua tokoh terkemuka di tahta suci tinggal. Yuri, ada yang tidak beres. Beberapa istana putih yang cukup megah, seorang pria tampak panik, tiba-tiba mendorong gerbang istana hingga terbuka, dan beberapa suara lain berteriak di mulutnya. Ember, kita berdua telah dikorbankan untuk tahta suci selama ribuan tahun, dan kau masih saja begitu tidak sabar. Pendeta Yuri tersenyum anggun. Penampilan Yuri bagaikan peri yang berjalan di dunia, dia sangat anggun dan mulia. Tidak banyak dekorasi di istana ini. Seluruh istana berbeda dari istana biasa. Istana putih di sini lebih mirip rumah yang anggun, tetapi luasnya terlalu besar. Terdapat sebuah meja perak yang indah di depan persembahan untuk Yuri, dan beberapa makanan penutup yang manis dan lezat diletakkan di atas meja. Jelas sekali bahwa dia sedang bersiap untuk makan. Saya tahu Anda tidak suka orang lain mengganggu makan Anda, tetapi masalah ini sangat penting. Jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir tahta suci akan menghadapi tantangan serius. Ember melangkah mendekati Yuri, mengabaikan makanan lezat itu, dan suaranya terdengar sangat berat. Ada apa? Mendengarkan suara dan ekspresi Ember yang serius, Yuri mengambil tisu bersih dari meja perak dan menyeka sisa makanan dari sudut mulutnya. Orang percaya kedua, Hill, telah jatuh, dan baik tubuh maupun jiwanya telah hancur. Monumen spiritual sang pengikut pertama dan putra terang tampak suram, dan saya khawatir monumen-monumen itu telah terpukul lebih keras dari sebelumnya. Ember mengatakannya dalam satu tarikan napas. Apa? Saat mendengar kata-kata itu, ekspresi anggun Yuri langsung berubah, dan sedikit rasa terkejut terpancar di wajah cantiknya. Monumen spiritual Uskup Agung Lesi yang berwarna merah tampaknya tidak lagi berada di dunia 1000 yang agung. Setelah menghembuskan napas, sebuah peluru besar muncul di mulut Ember. Pergilah dan temui Yang Mulia Paus. Masalah ini terlalu rumit. Begitu suara itu berhenti, kedua tubuh itu serentak bangkit dan langsung menuju ke istana Paus untuk kemudian kembali. Bukankah Paus ada di sini? Ada apa? Beberapa menit kemudian, kedua pastor itu berada di istana peristirahatan Paus. Sekalipun mereka menggunakan metode rahasia, mereka tetap tidak bisa menghubungi Paus. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, Paus sudah meninggalkan negara itu dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Dua pengorbanan, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Sebulan yang lalu, di wilayah tetangga benua Douyun, benua Sengyuan tiba-tiba menemukan seorang bidat yang kuat. Tahta suci cabang Sengyuan menangkapnya, tetapi tanpa diduga orang itu adalah guru dari pemakan jiwa alam hantu dan duduk sebagai murid. Suami idaman Hao Nier, Uskup Agung Miller membawa Nona Liu Qing untuk mendampinginya, tetapi dia belum kembali. Lalu, ketika Hao Nier dikalahkan, penguasa pemakan jiwa muncul, membawa dua prajurit jahat dari dunia hantu untuk mengalahkan cabang tahta suci Roh Kudus dan Uskup Agung Miller. Dengan dua prajurit jahat itu, dia sangat kuat, sehingga Paus memutuskan untuk turun tangan sendiri dan pergi ke benua Sengyuan untuk membunuh penguasa pemakan jiwa. Setelah yang lainnya, di belakang kedua pendeta itu, seorang pria parubaya berjubah perak melangkah melewati kehampaan dan berjalan keluar. Kepala Uskup Agung berjubah merah, Uskup Agung berjubah merah dari Black.
Ketika kedua pendeta itu mendengar kata-kata tersebut, mereka hanya bisa mengangguk diam-diam, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin muram setelah mendengar ucapan Sun Si. Uskup Black, orang percaya kedua, telah meninggal, dan orang percaya pertama serta Liu Hao sama-sama mengalami luka serius. Salah satu uskup agung berjubah merah, Lord Lacey, dibawa pergi dari dunia seribu agung oleh kekuatan yang tidak dikenal. Dalang dari semua ini mengarah pada klan tabib. Aku khawatir kali ini, langit benua Douyun akan berubah. Ember terus menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Jangan khawatir, Paus sudah memikirkan situasi ini sebelum berangkat, jadi beliau meninggalkannya. Iblis Cahaya, dan Yao Qiangwei serta yang lainnya, sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar iri. Blake membantah, dengan nada sarkastik, karena dengan kekuatan reinkarnasi tiganya, dia sudah cukup untuk mencegat semua tokoh kuat di seluruh benua Douyun. Inilah warisan dan ibu kota yang dibanggakannya. Setelah kota suci dan menara Tongtian dikepung oleh pasukan mereka, aku khawatir situasi kita akan menjadi yang berikutnya. Kata pendeta Yuri setelah menganalisisnya. Jangan khawatir, kita hanya perlu menunggu. Mari kita mulai mempersiapkan secara terpisah. Dalam beberapa hari, akan ada upacara besar yang akan dibuka secara langsung oleh Vatikan benua Dou di kita. Saat Blake berbicara, ekspresinya sangat gila, dan bahkan ketika dia mengucapkan kata upacara agung, dia sangat aneh. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang bisa membuka era baru. Kedua pendeta itu mengangguk tak berdaya, dan pada saat yang sama mundur untuk mengerahkan kekuatan kota suci, dan uskup agung Black yang berpakaian merah juga kembali ke kediamannya. Pergilah, ini adalah jalan menuju alam api yang tak berujung. Wilayah api tak berujung akan diserahkan kepadamu. Aku tak ingin mendengar kesalahan lagi dari kekuatan yang tak memiliki kekuatan reinkarnasi. Ya, begitu suara itu berhenti, bayangan malaikat tiba-tiba muncul dari kehampaan dan perlahan berjalan menuju alam api yang tak berujung. Tidak ada tetua ras kuno yang ditemukan di sepanjang jalan. Dan napas malaikat ini tampaknya adalah orang yang menangkap iblis cahaya di masa lalu. Haha, penguasa pemakan jiwa, Kaisar Iblis, musuh lama. Kali ini, aku akan menggunakan benua Seng Yuan sebagai panduan. Untuk menarik kalian berdua agar muncul, aku tidak ragu-ragu untuk menunjukkan kekuatan cabang tahta suci benua Doudi. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Iblis tidak akan datang untuk menyelamatkan kekasihmu. Ah, pemakan jiwa, kau tidak akan datang untuk menyelamatkan muridmu. Lagi pula, keempat benua Doudi semuanya dipenjara olehku, dan bahkan Samsara pun tidak dapat bepergian jauh. Kali ini, entah itu penguasa pemakan jiwa, Kaisar Iblis, atau wilayah api tak berujung, semuanya demi kenaikan pangkatku sendiri. Jebakan malaikat telah disiapkan untukmu, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Hahaha, suara itu meredam, dan pria parubaya itu pun menghilang, tetapi sosok pria ini jelas-jelas adalah paus tertinggi di tahta suci. Namun jika paus tidak meninggalkan tahta suci, lalu apa yang terjadi pada paus yang pergi ke benua Seng Yuan? Semua ini tampaknya menjadi membingungkan, tetapi pada saat yang sama, hal ini juga menjadi lebih mudah ditebak. Waktu berlalu menit demi menit, bahkan dalam suasana tegang dan mendebarkan ini, tahta suci tidak melakukan gerakan terbuka apapun, dan terus menjaga kedamaian api suci di hari kerja. Oleh karena itu, pasukan koalisi yang terdiri dari ras-ras kuno tidak berani bertindak gegabah. Hanya kebuntuan yang terjadi di luar sana. Pada titik ini, hal itu juga memberi waktu bagi Xiaoyan untuk mencapai nirwana, tetapi wilayah api tak berujung sama sekali tidak menyadari bahwa pembantaian perlahan-lahan mendekat. Tampaknya keberadaan Feng Waner dan kepergiannya sangat transparan di mata paus. Dia pergi dengan sigap ke benua Douyun untuk bersama-sama membunuh tahta suci, lalu seorang malaikat datang untuk membantai dari belakang. Wilayah api tak berujung di benua Xuanling. Gunung Xuanling juga merupakan markas utama domain api tak berujung. Gunung ini akan dibuka sesekali, memungkinkan pasukan tak terhitung jumlahnya di bawah kekuasaan domain api tak berujung untuk datang berkunjung dan belajar. Gunung Xuanlingbek, yang terletak di bawah kompleks bangunan besar di wilayah api tak berujung, terdiri dari ratusan anak tangga. Tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya para murid sekte ini di hari kerja, karena selama mereka berhasil mengatasi kesulitan menaiki anak tangga batu ini, mereka dapat memasuki wilayah api tak berujung. Kakak, apa yang terjadi di depan?
Mengapa ada begitu banyak orang dewasa yang berjaga? Di kaki gunung di belakang Xuanling, puluhan pemuda berkumpul di sana, dan salah satunya adalah sosok cantik yang datang dari kejauhan, dengan penampilan manis dan suara yang memikat, lalu bertanya kepadanya. Uhuk, adik perempuan ini. Bangunan yang dulunya merupakan tempat peristirahatan ini adalah markas wilayah api tak berujung kami. Ini juga tempat tinggal dan tempat berlatih bagi pemilik wilayah terkenal Xiao Yan dan kedua selirnya. Jika Anda dapat memasukinya untuk kultivasi, itu akan memiliki efek pengganda. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini Gunung Xuanling tidak mengizinkan siapapun untuk masuk atau keluar. Dulu, gunung itu selalu terbuka untuk kami dan membiarkan kami masuk dan belajar. Ngomong-ngomong, adik junior, aku tidak tahu kau termasuk sekte mana di wilayah api tak berujung, mungkin kita. Terdengar suara riuh di tengah kerumunan, dan seorang pria tampan menjelaskan kebingungan tersebut, tetapi orang-orang ini tetap menunjukkan rasa hormat yang sangat saleh kepada yang disebut nyonya dan wilayah api yang tak berujung dari awal hingga akhir. Kedua selir itu, apakah mereka berada di gunung di depanmu sekarang? Wanita manis itu bertanya. Pasti ada di sana. Kedua selir itu mengelola banyak hal di wilayah api tak berujung, dan mereka biasanya hidup menyendiri di Gunung Xuanling. Oh, itu mudah. Apakah ada cara untuk melewati lalat-lalat yang mengganggu ini dan melihat mereka secara langsung? Wanita itu bertanya, tetapi matanya mulai berputar, dan jejak cahaya putih muncul dari langit, seperti tirai air dahsyat yang akan runtuh. Tidak mungkin, kedua selir itu tidak bertemu siapapun di tengah keadaan darurat militer, dan ada banyak pengawal di sekitar Gunung Xuanling, orang biasa. Tidak, kau tidak bisa melangkah ke udara, ini penghinaan terhadap alam api yang tak terbatas, kau sedang mencari kematianmu sendiri. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, wanita berpenampilan manis di depannya benar-benar terbang perlahan, dengan kedipan mata yang sangat berfluktuasi. Kekuatan semacam itu membuatmu merasa seperti berada di neraka Shenluo, dan itu sangat dingin. Demi kebenaranmu, aku akan membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Pedang cahaya. Wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan, seperti senjata pembunuh, dia mengangkat telapak tangannya, dan bilah cahaya yang menyilaukan dengan mudah merenggut nyawa para pemuda di depannya. Ngomong-ngomong, namaku Kelly, dan aku di sini untuk memburumu. Setelah membunuh orang-orang ini dengan mudah, Kylie menginjak mayat-mayat beku mereka, membuat tulang-tulang mereka berderak, lalu senyum yang cukup menyenangkan muncul di pipinya, seolah-olah penyiksaan semacam ini sangat nyaman baginya. Ketika orang ini baru saja menyelesaikan pekerjaannya, di Gunung Xuanling, pasukan dari berbagai daerah keluar dari tangga di belakang gunung, dan segera datang ke sini. Biarkan kedua nyonya dari wilayah api tak berujung keluar menemuiku, atau aku akan menghancurkan kehidupan di sini. Kylie mendengus dingin, energi cahaya yang menyilaukan meluap, dan segera membuat para penjaga di sekitarnya ketakutan. Lagi pula, kekuatan mereka bukanlah bintang 8, dan menghadapi kekuatan reinkarnasi, tidak mudah untuk mempertahankan penampilan para penjaga. Beberapa menit kemudian, Cailin dan Mu Yingying juga tiba sesuai jadwal. Serahkan iblis Xiao Yan, kalian berdua yang menyebut diri kalian di sini, kembalilah ke tahta suci bersamaku untuk meminta maaf. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan manusia-manusia tak berdosa di sini. Angel Kylie berbicara dengan nada datar, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya, lebih seperti nada penghinaan dan sarkasme. Reinkarnasi, apakah itu kuat? Pada saat itu, Mu Yingying melangkah maju, dan Acacia Heartbroken berwarna merah muda serta Secret Flame berwarna biru langit saling berjalin. Yingying, kamu mundur. Dia bukan tipe orang yang bisa kamu tangani. Di tangan ramping bersisik warna-warni, bayangan ular dengan kilauan 10 warna terus mengalir, dan mereka membuka mulut mereka dengan lembut. Tetapi, Mu Yingying ragu-ragu. Bahkan dengan bantuan Fen Jue dan dua api suci, dia tetap tidak bisa mengejar saudari Cailin. Rekanan guru orang itu, dan wilayah di belakangnya, saya serahkan kepada Anda. Setelah Cailin selesai berbicara, dia langsung melompat dan menyeret malaikat itu ke langit agar pertempuran antara keduanya tidak menghancurkan tempat ini. Kekuatan apakah ini? Malaikat Kylie yang selalu angkuh melihat ini, mata Liu Meixing dipenuhi fluktuasi aneh. Kekuatan Kylie jelas hanya kurang dari peri petarung bintang 8,
tetapi kekuatan yang terkandung dalam bayangan ular 10 warna di tubuhnya, bahkan jika itu adalah reinkarnasinya sekarang, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Tampaknya upaya tersebut berhasil. Meskipun wilayah api tak berujung, kita akan menghadapi bahaya yang sangat mengerikan. Saya khawatir Anda tidak akan mampu memenangkan pertempuran di sana. Pada saat kritis, aku memanggil seseorang untuk kembali ke wilayah apiku yang tak berujung, dan aku benar-benar memandang rendah kita. Kailin tersenyum manis, dan seketika kekuatan ular piton penelan 10 warna memenuhi seluruh tubuhnya, dan pola ular misterius itu mengandung 10 warna, membentuk pelangi yang menyesakkan di langit dan awan di alam api yang tak berujung. Jangan buang-buang waktumu, teruskan. Aku sudah lama mendengar bahwa ada seorang asteris palsu di dunia iblis, dan ular piton penelan 10 warna itu sangat kuat. Biarkan aku membunuhmu hari ini. Hahaha. Bayangan malaikat itu mendengus dingin, dan riak cahaya tak berujung menyapu keluar tanpa terkendali, membentuk badai ruang angkasa di atas lapisan pengkondisian dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu? Lawan tirani macam apa yang diprovokasi Xiao Yan? Di kedalaman wilayah api tak berujung, pada tingkat yang tinggi, Zujin dan yang lainnya merenung. Apakah kamu takut? Setelah beberapa saat, banyak guru senior Xiao Yan di paviliun pembakaran dupa angkat bicara. Kami tidak takut, kami bersumpah untuk hidup berdampingan dengan wilayah api tak berujung. Hidup berdampingan dan mati. Suara dahsyat itu terwujud dalam suara lonceng, melesat melintasi langit dengan sangat keras. Meskipun kekuatan mereka tidak lagi mampu membantu Xiao Yan, mereka akan membentuk barisan pendukung Xiao Yan, sebagai punggung yang akan selalu mendukung Xiao Yan. Wahai orang kaya dan mulia, janganlah saling melupakan. Jika kalian ingin mati, hiduplah dan matilah bersama. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seseorang dari wilayah api tak berujung. Kekuatan sekelompok semut, rasakan kehancuran dunia. Badai pedang cahaya. Sebuah suara dahsyat muncul, dan tempat ini sepenuhnya berubah menjadi medan perang sungguhan. Adapun Xiao Yan di nirvana di bawah, dia sepertinya merasakan kembali rasa jijik yang telah lama hilang ini, dan kecepatan nirvananya menjadi sangat cepat. Namun, di tepi benua roh mendalam, fajar muncul satu demi satu. Dalam cahaya ini, ternyata ada sesosok figur, dan kekuatan orang-orang ini tidak buruk. Yang terpenting, hubungan mereka dengan Xiao Yan sangat luar biasa. Kali ini, alat hitung tahta suci mungkin tidak akan mudah berhasil.